Oke guys, hari ini aku pengen membahas tentang pertanyaan-pertanyaan apa sih yang bakal keluar nanti waktu sidang. Oke, yang pertama kalian itu harus mempelajari, jadi ini yang pasti ditanyakan itu tentang spek alat. Jadi kenapa kalian milih alat ini, harus milih alat ini. Lalu yang kedua itu adalah evaluasi ekonomi. Nah, evaluasi ekonominya itu kalian fokus saja di grafik yang BEP itu. Soalnya yang paling banyak ditanyakan itu. Terus yang ketiga itu ya pertanyaan-pertanyaan umum yang tidak terduga. Jadi tips dari aku sebelum kalian sidang, kalian harus cari tahu dulu dosen penguji kalian tipe yang gimana. Misalnya dosen penguji kalian nanya tentang pompa atau nanya tentang reaktor, nah itu kalian harus tahu dulu tuh, biar kalian belajarnya lebih maksimal. Nah terus kedua itu eh, kalian juga kalau misal kalian paham dua ini, PFD sama ekonomi itu keseluruhan atau 80% lebih sidang itu kalian bisa menguasai. Karena apa? Karena di PFD itu kalau aku jadi dosennya ya, kalau aku jadi dosennya cuma ngelihat dua ini aja. Soalnya di PFD kita bisa ngelihat semua alatnya dan alasan-alasan logis kenapa pakai alat ini, alat ini. Terus di ekonomi itu kita bisa lihat juga di grafik BEP SDP ya, itu apakah pabrik ini layak atau enggak. Nah, dari dua ini tadi itu pertanyaan-pertanyaan bisa muncul tuh dari dosen tuh. Lalu untuk neraca massa sama neraca energi, nah untuk neraca massa kalian selama bimbingan itu ya pasti sangat susah ya suruh revisi berkali-kali dan lain-lain. Nah, tapi kalau pas sidang itu malah nggak ditanyain tuh. Jadi dosen-dosen penguji nggak ada yang nanyain. Yang ada, walaupun dikit ya, itu ada yang nanyain neraca energi atau panas. Dulu aku ditanyain itu neraca energi itu tentang konsep hukum termodinamika satu, terus aku juga disuruh nulis rumusnya di papan tulis. Jadi kalian harus hafalin itu konsepnya. Oke. Nah, untuk pertanyaan spek alat, biasanya itu ada beberapa spek alat yang ditanyain. Spek-spek alat utama yaitu reaktor, distilasi, heat exchanger, dan pompa. Untuk reaktor sendiri itu biasanya ditanyakan jenis reaktornya. Kenapa kok kalian pakai ini? Terus habis itu reaksi yang terjadinya apa? Itu biasanya disuruh tulis di papan tulis, jadi kalian harus hafal. Terus kondisi operasinya kalian juga harus paham dan ngerti konversi reaksinya. Nah, misal ditanya, ini konversi reaksinya dapat dari mana? Kondisinya tahu dari mana? Itu bilang aja kalian dapat dari jurnal. Nah, lalu itu tentang kinetika reaksi itu pasti tanyain tuh kayak orde berapa ini dan lain-lain itu bilang aja dari jurnal. Nah, terus kalian juga harus paham kayak jaket pendingin, coil. Nah, itu kenapa harus pakai ini? Nah, itu bersangkut paut dengan reaksi eksotermis dan endotermis. Lalu untuk di tangki penyimpanan itu biasanya juga dosen nanyain tuh, eh, kenapa kalian pakai tangki penyimpanan jenis ini? Kayak jenis bola atau eh, silinder yang dishead ini atau yang berbentuk kayak rumah. Nah, itu tanyain dia. Nah, ini teori-teorinya ada di video-videoku tentang playlist tangki penyimpanan ya. Terus untuk kedua, misal kalian punya nyimpan gas ini, misalnya gas CL2, klorida. Nah, itu ditanyain, ini gas klorida kalian dapat supply dari mana? Terus kalian nyimpennya itu di tangki berbentuk apa? Kenapa kok tangkinya harus bentuk itu? Nah, itu kalian harus belajar. Terus kadang ada beberapa dosen yang limbahnya ini dibuang kemana ya? Kenapa kok limbahnya dibuang? Kenapa nggak dimurnikan lagi? Nah, itu kan ada barang-barang yang di limbahnya itu yang masih bisa dijual itu. Nah, itu kalian juga harus bisa jawab. Nah, terus untuk heat exchanger itu biasanya ditanyain tentang tipe heat exchanger yang kalian pakai, kenapa kok harus tipe itu. Terus untuk heat exchanger yang untuk manasin atau heater itu kenapa kalian pakai steam jenuh atau kenapa kalian pakai super saturated steam. Lalu gimana cara kalian nentuin eh, aliran ini di sel atau tube. Terus tipe aliran yang kalian gunakan itu co-current atau counter current. Nah, itu kalian harus bisa belajar. Terus untuk pompa itu biasanya ditanyain tentang konsep Bernoulli atau rumusnya. Itu kalau aku dulu ditulis di papan tulis ya.
Terus juga ditanyain di rumus Bernoulli itu kan ada yang beberapa rumus pakai GC dan ada beberapa rumus pakai enggak. Nah, itu kalian harus bisa bedain tuh konsep satuan British sama satuan SI. Soalnya dulu temanku pas sidang pernah ditanyain ini dan nggak bisa jawab. Itu terus dia kalau nggak salah nggak lulus. Jadi ngulang semester depan. Nah, terus habis itu kalian juga harus paham tentang konsep NPSH. Dan yang keempat, kalian juga harus tahu nih tipe pompa yang dipakai. Nah, itu kalian harus ngitung viskositasnya dulu. Nah, terus untuk ekonomi, pertanyaannya itu kayak modalnya kalian dapat dari mana, misal dari bank atau investor, terus kalian juga harus tahu definisi tentang ini. Terus konsep BEP itu rank yang bagus itu di kisaran berapa, lalu grafik BEP dan STP kalian harus bisa jelasin. Nah, pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mungkin dilempar sama dosenmu itu kayak kenapa milih kapasitas pabrik segini? Terus bahan bakunya dapat dari mana? Misal kalian impor, kenapa harus impor? Kenapa nggak beli di Indonesia gitu? Terus produknya juga kalian harus tahu bentuknya dan spesifikasinya. Biasanya juga dosen nanya kenapa lahannya bangun di daerah situ, gaji karyawan juga ditanyain kenapa kok gajinya segini. Nah, terus struktur organisasi karyawannya kayak direktur, manajer, kenapa harus pakai ini, dan lain-lain. Dananya gimana, itu beberapa pertanyaan lainnya yang biasanya dilontarkan. Nah, tips dari aku, yang pertama, sebelum sidang, kalian tadi itu cari tahu dulu dosen penguji kalian tipe gimana. Sehingga misal, dosen penguji satu, dia suka nanyain tentang evaluasi ekonomi. Nah, kalian belajar aja itu, mendalam evaluasi ekonomi. Jadi, jangan belajar semua ya. Kalau kalian belajar semua, pusing dan buang waktu. Kalian belajar sesuai dosen yang akan tanyakan. Karena apa? Karena jika kalian misal nih dari tiga dosen, satu dosen itu atau dua dosen lah, dua dosen. Satu dosen itu dia spesialisasi di ekonomi, nanya ekonomi terus. Yang satu dosen nanya di tentang reaktor terus. Nah, jadi kalian belajar dua ini aja, itu kalian sudah nge-cover 80% tuh. Jadi misal kalian ditanyai selain dari dua ini, terus kalian nggak bisa jawab, itu tetap nggak apa-apa, kalian tetap lulus. Karena apa? Karena 80% pertanyaan sudah kalian jawab. Jadi jangan membuang waktu kalian dengan belajar semuanya. Lalu yang kedua, kalau kalian pengen belajar ya, kalian lihat ini aja, PFD sama evaluasi ekonomi. Nah, itu kalian lihat nih misalnya PFD ku dulu, kalian lihat nih, kenapa kok tangkinya harus terbuka seperti ini? Nah, itu kalian tanyakan pada diri kalian sendiri sama jawab sendiri. Nah, terus kenapa kok eh, temperaturnya berada pada kondisi seperti ini? Terus pompanya pakai tipe apa dan lain-lain. Itu. Nah, terus grafik ekonomi kalian juga harus bisa jawab, ini BEP-nya di mana? Terus apa yang terjadi jika dia kurang dari BEP dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini juga aku lagi buat playlist-playlist video untuk jawab-jawab pertanyaan ini. Jadi, eh, misal kalian pengen belajar, kalian bisa lihat di playlist videoku. Nah, itu belajar yang penting-penting aja, yang sesuai dengan tipe dosen kalian. Terus tips ketiga ini yang selalu aku pakai dulu ini dan selalu aku rekomendasikan. Jadi misal nih kalian udah submit, nah terus kalian belajar-belajar lagi, lu iya, kok harusnya kayak gini, harusnya gini. Nah terus habis itu kalian ditanyain, nah kalian sudah tahu waktu itu salah, wah ini salah ini. Nah kalian bilang aja gini, baik Pak, baik Bu, saya menyadari saat sudah submit pengumpulan kalau itu salah, maka dari itu nanti akan saya revisi sesuai instruksi dari Bapak Ibu. Nah, itu benar-benar manjur sekali itu. Dulu aku seperti itu. Atau misal kalau kalian ditanyain terus nggak tahu gitu, oh ya baik Pak, baik Bu, mohon maaf untuk ini secara detail kami nggak belajar, cuman kami tahu umumnya saja. Nah jelasin itu umumnya sesuai logika kalian lah. Umumnya gimana, terus detail nggak tahu. Nah nanti bilang nanti akan saya pelajari kembali dan akan saya jawab pertanyaan Bapak Ibu saat setelah sidang dan belajar di mana pada saat itu saat revisi lah, saat revisi gitu. Jadi kalian bilang aja kayak gitu. Nah, jadi eh, semangat lah ya, semangat. Terus habis itu misal kalian kayak butuh tutor gitu,
Ini mumpung aku lagi gak sibuk ya, mumpung lagi aku gak sibuk, soalnya lagi S2 juga. Nah, itu mumpung kalau kalian butuh tutor misal untuk simulasi sidang atau kalian belajar sebelum sidang itu kalian tinggal eh, DM aku lah di Instagram. Nanti eh, tanya-tanya harga, terus itu kalau sudah deal itu kalian serahkan aja laporan desain pabrik kalian. Nah, nanti kita akan belajar.